Tapi kalau yang kayak nonton video-video mukbang gitu, Nat, tuh gimana Nat? Pernah ada perasaan ngiler gitu, ih enak nih makan daging-dagingan, beef gitu kan? Sejujurnya enggak sih. Maksudnya suka nonton film mereka teman-teman mukbang atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk rasa penasaran pengen coba enggak. Kadang tuh ngerasa kayak alah mampu ya cewek ini makan sebanyak ini. Lebih ke kayak gitu. Lebih ke rasa penasarannya terhadap orangnya lagi itu ya. Betul. Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Natania, seorang vegetarian. Ya berarti hari ini Kak Neneng kita ngebahas hal-hal yang menyehatkan ya. Ya, seputar vegetarian. Seputar vegetarian. Ya deh, kita langsung cus ke pertanyaannya aja ya. Langsung cus. Apa sih pengertian vegetarian dari versi Nathan? Ini dari versiku ya. Iya, Jadi iya. ini bukan berdasarkan dari yang apa ya, maksudnya yang pada apa sih yang kayak orang tahu umumnya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku. Dan aku tuh juga bukan pakarnya gitu ya. Iya. Jadi jangan maksudnya mentah-mentah apapun yang aku omongin langsung Iya, dipercaya iya, gitu iya. ya. Kan takut Ini kan juga nih. sharing kita Sharing aja. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman aku, kalau vegetarian itu adalah sebuah pola hidup. Iya. Nah, kalau pola hidup itu kan balik lagi ke kita. Kita mau pilih hidup sehat, tapi dari versinya bagaimana itu salah satunya bisa dengan vegetarian gitu. Jadi kan ada juga tuh orang yang punya prinsip pola hidup sehat ya cukup dengan olahraga atau gimana gitu kan. Nah, kalau aku memilih pola hidup sehat dengan cara vegetarian. Gitu. Nah, Nat, kalau perbedaan antara vegetarian dan vegan tuh apa sih? Oh, kalau misalnya vegan itu kan adalah kelas dari vegetarian. Nah, jadi kalau misalnya vegetarian itu kan dia ada kelas-kelasnya nih. Jadi itu kayak ya aku juga lupa sih istilahnya apa aja, tapi itu ada istilahnya vegetarian versi India misalnya. Iya. Kalau misalnya yang versi India itu kalau tidak salah mereka masih mengkonsumsi seafood, tapi mereka tidak makan ayam, sapi dan teman-teman gitu. Maksudnya yang sejenisnya. Yang berdarah panas ya, itu mereka tidak konsumsi itu gitu. Tapi kayak susu, telur dan lain sebagainya mereka masih makan. Tapi kalau misalnya kayak vegan itu tuh semua jenis daging nggak dikonsumsi. Itu mau seafood atau mau ayam dan lain sebagainya itu nggak konsumsi. Terus susu, telur dan turunannya juga nggak konsumsi. Jadi emang kelasnya lebih susah sih, lebih berat ketat, lah, lebih ketat ya, ya betul. Termasuk ini juga Nat yang aku baca produk-produknya juga, misal produk ada yang dari bahan-bahan hewan. Iya betul. Nah itu produk-produknya juga kita nggak pakai. Berarti se-ekstrem itu ya untuk menjadi seorang vegan. Vegan betul. Kalau Nathan sendiri jadi vegan udah dari kapan? Vegetarian. Sorry maaf. Ya, kalau aku vegetarian itu dari umur 3 tahun. Nah, jadi emang dari umur 3 tahun itu aku udah vegetarian sampai sekarang. Terus kalau misalnya untuk menjadi vegan kayaknya agak sulit ya, Say. Agak susah ya, karena ketat betul. Karena kan aku masih suka nih makan yogurt gitu kan. Jadi kalau misalnya suruh aku berhenti untuk tidak makan yogurt kayaknya agak sulit gitu. Karena kan yogurt kan masih pakai susu, terus kayak aku juga suka makan keju gitu kan. Nah, itu tuh tidak bisa dikonsumsi oleh orang vegan gitu. Jadi aku memilih aku tidak mengkonsumsi daging, tapi turunannya aku masih makan gitu. Iya. Berarti Nathan masih konsumsi yogurt? Masih. Susu? Telur, madu, keju itu aku masih makan. Masih makan ya. Masih. Tadi kan Nathan sempat bilang nih menjadi vegetarian di umur 3 tahun dan 4 tahun. Kurang lebih 3 atau 4 tahun. Di waktu sebelumnya karena Nathan masih bayi, masih butuh protein, masih butuh untuk numbuh kembang kan. Tapi berarti menjadi vegetarian dari orang tua kan? Iya betul. Ketika menginjak umur 4, 5 atau 6 tahun itu mungkin SD ya kita ya, masih sekolah dasar. Apakah Nathan pernah penasaran nggak soal kayak bertanya-tanya nih kepada ibu soal Mak, kawan aku bawa bekal ini nih gitu. Pernah bertanya-tanya nggak sih kayak kok aku nggak bekal ini juga? Karena ketika kita masih umur segitu ya pemikiran untuk menjadi seorang vegetarian dan pengertian itu masih jauh mungkin ya. Benar. Sama kayak konsep agama gitu Kak Ainun. Masih berproses masih berproses banyak untuk hal. Kita nggak langsung tahu semuanya pas kecil gitu. Itu gimana Nat pengalaman Nat? Sebenarnya kalau untuk rasa penasaran sih pasti ada ya. Maksudnya kayak
dia bawa bekal apa sih, pengen dong dibawain bekal kayak gitu, pasti kan ada. Benar. Apalagi kan kayak dulu kan zaman kita sekolah kecil itu kan ajang kita apa ya untuk kayak adu-aduan ini. pamer ya dalam tanda kutip ya, pamer-pamer bekal itu kan flexing. ya sangat ini gitu kan. Nah sempat sih, maksudnya kayak waktu itu ya kayak teman-temanku contoh lah, misalnya kayak mereka dibawain nugget atau misalnya dibawain fried chicken gitu kan, ya aku juga sempat tanya gitu loh, kok aku nggak dibekalin yang kayak seperti gitu mereka juga, gitu loh. Terus ya waktu itu mamaku cuma menjelaskan bahwa yang mereka bawa itu adalah daging. Jadi waktu itu dalam konsepku adalah vegetarian itu tidak boleh makan daging. Cuman itu toh gitu, karena masih kecil kan. Jadi aku tahu nih berarti kayak sosis dan lain aku nggak boleh makan. Tapi waktu itu aku masih berpikir nugget itu boleh. Karena kan aku nggak tahu nugget terbuat dari daging gitu kan. Jadi aku berpikir bahwa nugget itu boleh. Terus ternyata mamaku bilang nggak boleh karena itu terbuat dari campuran daging. Nah, jadi mamaku tuh untungnya mamaku tuh kreatif gitu. Jadi dia bisa bikin olahan-olahan yang menyerupai gitu kan. Nah, tapi tuh yang pasti rasanya beda gitu loh. Misalnya kayak nugget kan kalau dari teman-teman kan pasti terbuat dari daging kan. Aku mungkin tuh dari tahu atau tempe gitu. Dibuatnya seperti itu gitu loh. Jadi kan karena aku nggak pernah coba yang aslinya juga, jadi aku merasa sama aja gitu. Yang penting bentuknya sama teman-temanku gitu. Kalau teman-teman mungkin ngeliat, oh Nata juga bekal yang sama kok kayak gitu. Tapi saling nyicip gak sih waktu SD atau enggak? Enggak sih, kebetulan enggak sih. Enggak. Nah tadi kan Nathan juga udah sempat cerita nih, ternyata punya rasa penasaran waktu kecil ketika teman bekal apa, bekal ini, bekal itu. Tapi untungnya mamanya Nathan sendiri ya punya kreasi yang pas nih buat anaknya juga ikut-ikutan kayak, oh aku juga punya kok bekal nugget gitu. Bisa buat versi vegetarian. Iya. Oke. Nat, pernah nggak sih maksudnya ini tentang mitos atau fakta. Jadi aku pernah baca kalau mahal nggak sih biaya hidup vegetarian? Maksudnya masih ada pernyataan-pernyataan kalau jadi vegetarian mahal nih biaya hidupnya gitu. Biaya hidupnya itu balik lagi ke masing-masing ya. Kalau misalnya menjadi seorang vegetarian tetapi konsumsinya sayur organik, itu pasti lebih pricey. Mahal ya. Pasti lebih mahal. Tapi kalau misalnya kita masih mengkonsumsi sayur yang dijual di pasaran yang sama gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau dibandingin dengan tempat makan di tempat lain ya, maksudnya rumah makan yang non vegetarian dengan makanan vegetarian ya, memang makanan vegetarian jauh lebih mahal. Memang karena mungkin dari bahan itu yang pertama, terus cara produksinya. Gitu. Nah, itu yang mungkin lebih susah. Kalau mungkin kan contoh lah kalau kayak rendang kan, mungkin teman-teman cukup ungkep 2 hari atau gimana udah bisa jadi. Nah, kalau mungkin vegetarian itu akan lebih lama, butuh waktu yang lebih lama, ya kan, terus bahan utamanya juga akan diganti gitu. Jadi makanya itu yang bikin harga makanan vegetarian itu jadi sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain. Tergantung masing-masing orang juga ya. Betul. Nah, tergantung dari ya teman-teman vegetarian lain lah gitu. Mereka mengatur pola hidup mereka tuh seperti apa gitu. Berarti bisa dibilang mitos gitu. Mitos ya. Yang sebenarnya bisa murah-murah aja gitu. Harganya terjangkau lah, sama kayak makanan-makanan non vegetarian juga. Berarti tadi kan Nathan sempat bilang tuh kayak mungkin rendang 2 hari, tapi kalau di versi Nathan rendang itu seperti di paket tahu, paket tempe gitu ya. Kalau di vegetarian itu kan nggak harus makan tahu tempe. Proteinnya tuh nggak harus dari situ, tapi tuh bisa dari kaki jamur atau jamur tiram dan lain sebagainya. Itu bisa diolah gitu loh. Nah, karena mungkin kan kaki jamur atau jamur-jamur lainnya itu kan memang harganya sedikit lebih mahal gitu kan. Makanya makanan-makanan vegetarian yang sudah diolah ya kan, itu akan menjadi lebih mahal dibandingkan yang nggak vege gitu. Penuh tantangan nggak sih Nat menjadi seorang vegetarian umumnya pada umur 3 tahun lagi gitu? Tantangannya sih pasti ada. Apalagi kan kalau dulu kan vegetarian susah banget ya. Maksudnya nggak sebanyak sekarang yang rumah makan vegetarian tuh udah mulai cukup terkenal di Pontianak terutama gitu ya. Kalau dulu kan ya seperti yang kita tahu ya rumah makan vegetarian ya mungkin cuma 1-2 tempat doang. Jadi pilihannya tuh hanya itu terbatas dan itu aja. Iya betul, terbatas.
Terus ditambah lagi kalau misalnya pas kita berpergian keluar kota, Iya. ya kan? Nah, makan vegetarian itu kan waktu itu belum terkenal sekarang gitu, Iya, belum iya. menjadi tren istilahnya. Nah, jadi tuh agak lebih sulit dibandingkan untuk kita sekarang gitu. Jadi kalau misalnya dulu tantangan tersulitku adalah ketika aku keluar kota sih. Iya ya. Tantangannya selain di luar kota juga di tengah badai kuliner lah. Di media sosial, terus kayak mungkin apalagi di media sosial sekarang kita kayak makanannya banyak banget, kayak bertebaran rumah makan ya. baru, Iya. makanan viral yang baru, ataupun KFC, McD yang sering di apa ya, diobrolin orang-orang atau tongkrongan gitu. Makan yang paling sering dimakan lah gitu oleh kalangan. Kalau misalnya penasaran rasa enggak ya. Tapi kalau lebih ke penasaran kenapa misalnya nih kayak di tongkrongan, ya tongkronganku juga ada gitu loh, perebutan kulit ayam gitu ya. Itu tuh tetap ada gitu loh. Jadi aku cuma lebih ke penasaran kenapa mereka memperebutkan kulit ayam gitu loh. Maksudnya apa sih istimewanya dari kulit ayam itu gitu. Tapi kalau untuk dari aku ngerasa aku pengen makan atau cobain sih kayaknya enggak sih ya. Lebih ke kayak penasaran aku aja ke mereka gitu. Oh, berarti lebih penasaran soal kenapa sih berantem gara-gara itu, ketimbang rasanya gitu Ketimbang ya. rasa. Tapi kalau yang kayak nonton video-video mukbang gitu, Nat, tuh gimana Nat? Pernah ada perasaan ngiler gitu, ih enak nih makan daging-dagingan, beef gitu kan? Sejujurnya enggak sih. Maksudnya suka nonton film mereka teman-teman mukbang atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk rasa penasaran pengen coba enggak. Kadang tuh ngerasa kayak alah mampu ya cewek ini makan sebanyak ini. Lebih ke kayak gitu. Lebih ke rasa penasarannya terhadap orangnya lagi itu ya. Bukan Betul. soal rasanya, Iya. karena emang dari kecil Nathan ini kan juga nggak pernah konsumsi daging, jadi mungkin kayak nggak lebih Kebawa jadi kebawa mindsetnya, alam Betul. bawah sadarnya kayak udah deh kayak jadi vegetarian hidup udah oke aja kok, udah lebih happy kok. Betul, gitu. betul. Jauh dari kolesterol. Jauh dari kolesterol sih. Nat, aku penasaran Nat, pernah nggak sih di fase yang kayak jenuh gitu? Misalnya kalau kita kan kalau makan siang kan masih bingung nih. Dari banyaknya pilihan varian makanan kita masih bingung. Kadang mau makan Kita apa ya yang gitu. ini ya, kita Yang maksudnya makan non vegetarian, iya yang kita non vegetarian yang bisa makan semua. Kalau Nathan pernah dari fase itu? Jenuh sih enggak ya. Tapi kalau misalnya ya tergantung. Kalau misalnya kita makannya itu aja ya pasti akan bosan. Tapi kan kita kan berusaha untuk berinovasi, maksudnya kayak ya misalnya hari ini makannya bakso, besok ya jangan makan bakso gitu, makan yang lain gitu. Lebih ke yang kayak gitu sih. Balik lagi ke kita gitu kan, kayak pandai-pandai dari kita untuk cari menu-menu yang kira-kira kita pengen coba, pengen makan gitu. Berkreasi lah istilahnya. Berarti vegetarian ini mengajarkan kita juga buat berinovasi ya. Inovasi. Membuat resep-resep baru gitu ya Nat ya. Resep-resep baru dan kayak menyederhanakan diri. Iya benar. Menyederhanakan diri. Ini sih mengajarkan lebih teratur sih. Maksudnya besok udah kepikiran Nat, kan mau makan apa gitu. Kalau kita kan enggak, baru pas di hari H kondisional jadinya. Makan apa ya? Atau hamin menit kayak. Baru kepikiran gitu kan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah dapat pengalaman yang nggak mengenakan sebagai seorang vegetarian? Pengalaman yang nggak mengenakan ya, lebih ke ya, balik lagi sih, lebih ke stereotip sih. Lebih ke stereotip, mungkin teman-teman di luar sana yang belum terlalu tahu nih konsep dari vegetarian tuh kayak gimana gitu loh. Lebih ke kadang-kadang ya omongan, ya kadang kan kita bisa aja moodnya lagi kurang bagus gitu ya. Kalau di saat mood kita lagi kurang bagus terus tiba-tiba disinggung kayak, ih ngapain sih vegetarian, ya kan kamu masih muda loh, ntar susah cari jodoh dan lain sebagainya. Itu mungkin lebih bisa bikin kita lebih sensi ya. Tapi kalau misalnya ya mood kita lagi baik-baik aja sih, ya aku sebenarnya nggak ada masalah dengan pertanyaan itu, betul. Tapi kadang ya balik lagi ke mood sih. Kadang kalau mood kita lagi kurang baik terus tiba-tiba disenggol seperti itu ya kita bisa agak kepancing gitu. Jadi hal-hal negatifnya, stereotipnya. Mungkin ada juga stereotip kayak, oh jadi vegetarian kan kayak pasti sehat dong. Pasti yang kayak sehat terus badannya bagus, mungkin itu tuh yang jadi sering jadi Ya stereotip. balik lagi juga sih ke teman-teman ya, walaupun pilih pola hidup vegetarian,
ya kan, tapi dengan konsep hidup yang salah, contoh tidur tidak teratur, makan juga tidak teratur, ya itu nggak akan ngebentuk badan yang bagus ataupun kesehatan yang bagus gitu loh. Ya kan, itu kan balik lagi ke pola hidup kita. Kalau emang kita udah menjadi seorang vegetarian tapi ya pola hidup kita masih kacau, ya ngapain? Ya tetap sama aja gitu. Peluang kita kena kolesterol juga tetap besar. Ya kan, peluang kita sakit juga lebih besar kalau pola hidup kita juga tidak kita atur dengan baik gitu. Mungkin ada juga yang dari gen ya, keturunan. Betul. Juga. Jadi stereotipnya jangan kayak mikir kayak oh jadi vegetarian pasti badannya bagus, pasti aku sehat, terbebas dari penyakit apapun. Enggak gitu Iya, ya. betul, Hianat ya dari betul. industri juga mengstatementkan enggak kok, kita yang itu masih punya dapat penyakit atau apa, tapi bisa terminimalisir. Betul. Punya peluang tapi lebih kecil Iya, gitu. benar. Iya. Untuk Nathan sendiri, apa sih pandangan Nathan terhadap orang yang non vegetarian? Ya sebenarnya sama-sama aja sih, ya nggak ada pandangan yang gimana-gimana. Selama aku bisa menghargai teman-temanku yang non vegetarian, otomatis mereka juga bisa menghargai aku sebagai orang yang vegetarian. Kalau misalnya kayak kami keluar pergi makan, ya kadang teman-temanku lebih yang merasa tidak enak sih, karena kayak jadinya aku sendiri yang nggak makan dan ujung-ujungnya mereka ikut aku makan vegetarian gitu. Ya, aku happy sih, tapi kan aku tidak memaksa mereka untuk ikut aku makan vegetarian gitu. Ataupun kalau misalnya ya kadang aku sering bilang sama mereka, kalau mau nongkrong boleh kok, nggak masalah, ya kan. Ya aku juga nggak harus makan berat gitu, bisa aja aku dari rumah udah makan dulu, aku ikut kalian nongkrong, terus kalian mau makan terserah gitu loh, aku tidak terpengaruh gitu, maksudnya aku tidak masalah dengan, ya mungkin mereka takut aku terkontaminasi dengan bau dagingnya dan lain sebagainya, aku bilang aku tidak masalah gitu, kalian mau makan ya makan, karena tujuan aku datang ke sini ya aku pengen nongkrong sama kalian gitu loh, jadi kalian jangan pernah ngerasain sungkan. Awal-awal ya sih kayak gitu, tapi sekarang udah bodo amat. Iya. Karena selain menu makanan, Nathan juga masih bisa pesen menu minuman. Iya, betul, Jus-jusan itu masih atau dessertnya kan. konsumsi juga kan misalnya. Betul. Nat, kalau di Pontianak ada ini nggak komunitas vegetarian gitu? Kalau komunitas vegetarian pasti ada, tapi bukan komunitas yang apa ya, maksudnya yang fanatik ya dalam tanda kutip ya. Kita ada naungannya, ya kan, itu namanya Indonesia Vegetarian Society kalau nggak salah ya, aku lupa deh, IVS pokoknya singkatannya. Kita searching. Jadi itu memang yang menaungi kaum vegetarian. Jadi di situ tuh juga ada dokter spesialis khususnya yang sebenarnya lebih kasih tahu kita untuk kayak pola hidup vegetarian tuh seperti ini loh gitu. Nah kalau yang vegan juga ada. Cuma aku lupa nama ininya apa gitu. Tetap ada sih komunitasnya gitu. Dan mereka juga sering ngadain ya nggak dalam setahun mungkin 2-3 kali ada gitu loh. Maksudnya ya seminar kayak untuk menginfokan kita bahwa oh pola hidup vegetarian yang benar tuh seperti ini loh. Menjadi wadah buat sharing lah ya. Betul. Berarti tetap belajar juga ya Nat ya, maksudnya walaupun udah jadi vegetarian terus belajar gitu ya. Belajar seumur hidup guys. Belajar itu sepanjang hayat ya gitu ya. Betul. Apa tadi Kak Ainun? Oke, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja nih Kak Ainun. Apa tuh? Statement terakhir dari Natania sebagai seorang vegetarian. Vegetarian. Buat teman-teman deh. Buat teman-teman nih yang Pesannya. pengen belajar vegetarian itu jangan takut, yang penting percaya, dan yang pastinya makanan vegetarian itu yang pastinya halal. Yang pastinya halal, itu aku bisa jamin itu memang halal. Jadi jangan takut untuk coba, jangan takut untuk ngerasa kayak oh nanti aku vegetarian menjadi tidak sehat atau aku kurang gizi dan lain sebagainya. Itu jangan punya prinsip kayak gitu. Yang penting kalian percaya, punya niat dulu deh. Aku pengen belajar deh, coba vegetarian, coba aja sehari gitu. Sehari 2 hari, nanti lama-lama bisa seminggu, sebulan, dan akhirnya teman-teman juga tahu manfaatnya bahwa hidup menjadi vegetarian itu ada loh manfaatnya gitu. Thank you Nathan. Terima kasih ya statementnya. teman-teman. Intinya sih tetap harus, kalau penasaran dengan vegetarian harus coba dulu gitu. Harus coba dulu, ngerasain, baru boleh punya ini ya pandangan ya soal vegetarian dari masing-masing pribadi. Oke deh, terima kasih Nathan udah mau datang ke Naik Level Talks. Mungkin buat teman-teman yang mau jadi vegetarian bisa banget nih nonton video ini ya Kak Neneng ya. Bisa. Di Pontianak